Ini internasional. Internasional dapat perunggu. Iya. Wow, aku pangling di sini. Halo, selamat datang di Ngobrak-ngabrik bersama aku, Royahku Inaibaho. Hari ini di studio kita sudah kedatangan tamu. Boleh diperkenalkan namanya, Teh? Halo semuanya, kenalin nama aku Salsa Auliani dari angkatan 2023. 2023. Kelas pagi atau sore? Kelas sore. Kelas sore. Kalau sore ada ABC-nya nggak sih? Ada. Jadi kelas mana? Aku kelas sore D. Kelas sore D. Terus soalnya sebelumnya datang ke sini kelas B. Oh. Siapa tahu kenal kan. Oke. Jadi Salsa ini merupakan mahasiswa berprestasi Telkom Bandung dan baru-baru ini menjuarai kejuaraan judo. Iya. Juara berapa? Aku juara 3 medali Wah, perunggu. Keren. Medali perunggu. Itu mewakili apa, Kak? Aku mewakili nama klub. Nama klub. Oh, Iya. oke. Nama klub. Karena kalau misalkan mau bawa nama Indonesia atau provinsi gitu harus ada seleksi. Sedangkan kemarin yang buat bawa nama Indonesia tuh udah ada platnas gitu. Oke. Berarti ini tingkat apa? Ini internasional. Internasional dapat perunggu. Iya. Wow, aku pangling di sini. Sebenarnya dapat perunggu ya, Iya. mewakili klub berarti. Iya. Itu udah lama di klubnya? Udah lama Dari tahun berapa? berdiri klubnya. Kamunya di klubnya? Oh, aku dari kelas 1 SMK. Berarti udah 4 tahunan lah ya? Iya. 4 tahunan, keren juga. Udah lama juga. Pertama kali mau masuk judo apa sih motivasinya gitu? Awalnya tuh aku gak ada minat sama sekali ke judo ya. Karena waktu aku kelas 10 tuh waktu itu COVID. Oh iya. Iya, Benar. COVID. Terus mau masuk judo, tapi di judonya tuh nggak ada latihan. Jadi aku ke silat dulu. Oh, Setelah 1 tahun di judo, nggak tahu berapa bulan gitu, aku ikut event. Alhamdulillah juara juga. Nah, terus ditawarin sama kakak mau masuk judo nggak. Nah, dari situ karena aku orangnya penasaran, jadi coba deh masuk, pengen tahu judo tuh gimana, dan ternyata asik, seru. Berarti silat dulu nih? Iya, silat dulu. Kejuaraan Baru- juga, iya. baru masuk judo, kejuaraan lagi? Iya. Oh banyak ya, berarti pialanya udah banyak? Enggak juga sih. Piagamnya yang banyak? Masih bisa kehitung jari, soalnya kan kehitung jari. baru juga. Iya wajar juga sih, 4 tahun. Karena Iya. atlet itu lama ya? Iya. Apa namanya? Jenjang, Progresnya, iya. jenjangnya juga jauh. Kan ikut berarti karena COVID ya? Karena bosan di rumah atau karena pengen bisa bela diri, ngebela diri sendiri atau di luar gitu? Lebih ke pengen bisa bela diri sih, soalnya waktu dari kecil mau ikutan ini itu tuh benar-benar gak bolehin sama ayah. Jadi udah mungkin karena ayah lihat kakak aku judo kali ya, bela diri. Nah, dari situ ngebolehin lah aku ikut bela diri juga. Jadi satu keluarga judo atau ada Enggak. adik lagi? Aku sama kakak aja. Sama kakak aja, oke. Kan ini kan sekarang kan berarti anak komunikasi nih. Iya. Cara ngebagi waktunya buat ikut atlet progres sama kuliah gimana? Awalnya kan aku tuh pengen offline kan, cuman karena kelasnya nggak cukup. Oh iya. Iya, jadi aku dipindahin. Oke. Iya. Kalau misalkan masalah ngebagi, menurut aku sekarang susah ya, padahal baru semester. Tapi kalau misalkan aku ada jadwal latihan, biasanya aku masuk Zoom, tapi si Zoom-nya itu ya udah aku biarin, tapi aku latihan gitu. Oke. Masih ngerti lah walaupun gitu. Iya kan, masih lah. Kalau udah berprestasi, apalagi yang kurang. Berarti masih bagi waktu masih agak susah ya. Mungkin karena Iya. masih kaget kali ya. Iya, Masih kaget Terus- 1 semester loh. tapi untungnya ya, karena aku online dari Senin sampai Rabu kan, makanya suka berharap gitu kalau misalkan ada event-event apa, berharapnya tuh jangan Di hari yang Senin sampai Rabu kuliah. gitu. Iya. Ada yang Kamis sampai Minggu lah gitu. Iya, Biar bisa ngikut juga ya lain-lainnya. iya. Ya. Masuk komunikasi tuh karena apa? Karena emang pengen atau gimana? Karena aku suka ngomong. Oh, suka ngomong juga Iya. ternyata. Waktu itu waktu kelas berapa ya? Kelas 1 gak tau kelas 2 SMK. Aku ikut lomba dongeng gitu, tapi pakai bahasa Sunda. Nah, dari situ aku juara 2, alhamdulillah. Juara lagi itu. Nah, dari situ kayak jadi pengen ngomong-ngomong terus. terus. Iya.
Ya dari situ aku mikir, oh kayaknya aku tuh kuliahnya pengen tentang jurusan ini deh. Oke. Berarti SMK-nya dulu SMK apa? SMK Negeri 14 Bandung. Jurusan? Multimedia. Multimedia, berarti sejalan juga sih. Iya. Berarti memang judo tuh hobi apa gimana? Hobi. Jadi sekarang jadi hobi ya? Iya. Awalnya coba-coba jadi hobi. Tapi juara guys. Iya. Jadi kalian harus punya hobi yang bisa buat kalian juara. Iya. Betul. Berduit juga harus. Dapat duit juga harus. Karena dunia ini perlu dengan cuan. Iya, betul. Jadi tapi kan judo nih sama Iya. komunikasi. Cita-citanya jadi apa? Dulu waktu SMP Mm-mm. aku tuh didoktrin sama guru aku, kamu punya pekerjaan tuh harus yang kamu sukai, kalau enggak hobi yang dibayar. Dan ternyata ini sekarang. Sekarang ini? Iya. Aku kan hobi ini bela diri judo ini. Ternyata alhamdulillah menghasilkan. Jadi cita-cita aku buat sekarang tercapai. Guys. Untuk sekarang. Untuk kedepannya mau jadi apa nih? Siapa tahu mau jadi presenter atau mau jadi nanti apa ya? Entah jadi pelatih judo kan ada komunikasinya tuh. Iya. Nah, aku pengen ngebuka apa namanya? Kan aku bisa nih judo. Nah, aku tuh pengen ngebuka privat gitu loh buat ini. Privat. Jadi usaha sendiri. Iya, pengen. Kelas pelatih judo. Iya. Nanti kalau udah terjadi, nanti aku bawa anakku ke dia aja. Boleh. Boleh dong. Tapi kira-kira 10 tahun lagi, jangan. Masih bentar banget. masih kecil banget. Jadi kan itu nih, cita-cita udah. Jadi nanti semoga kecapai lah ya. Amin. Usaha judonya. Karena kayaknya makin di masa depan kayaknya atlet itu makin dibutuhin. Masa sekarang Iya. kayaknya atlet dikit ya? Atau gimana? Dikit kayaknya ya, dikit. Soalnya dari aku kan nih Jabar nih. Dia atlet di Jabar tuh banyak. Nah, sedangkan yang di luar Jawa Barat tuh atlet-atletnya tuh dikit. Salah satunya kemarin aku sempat dapat bocoran dari Lampung itu kan, bukan Lampung, Riau. Gak ada atlet kan. Nah, suka nyomotin dari Jabar gitu. Oh, dikit ya ternyata ya. Tapi dananya kalau misalkan pengeluaran suka banyak di atlet gitu loh. Tau gak sih? Iya, dananya. Kalau atlet butuh banyak dana Iya. ya, butuh banyak biaya, benar sih. Sebelum kan sekarang internasional nih tingkatnya dari klub. Iya. Sebelum ke situ ada ajang yang diikutin nggak? Ada. Apa aja? Dulu tuh Porprov, biasa dikenalnya Porda. Porda, iya, pernah. Awalnya itu dulu, terus Kejurnas. Setelah Kejurnas ini pencapaian terbesar aku. Berarti yang sebelumnya di Porda belum. Di Atau juara juga? juara juga, Juara juga. alhamdulillah. Juara juga. Iya. Itu juara berapa aja? 2. Yang di Porda? Iya, Juara Porda 2. juara 2. Yang di Jurnas? Juara 3. Keren. Berarti memang udah punya piagam setidaknya 3 lah kita. Sekarang hitung 3 ya. Nanti kita tanya lagi. Pencak silat tuh tadi 4. Ada lagi. Oh, ada lagi. Apa lagi ya? Yang sebenarnya kan yang ini tuh internasional tuh judo kan. Ya. Nah, yang Porda kemarin tuh beda lagi cabang olahraganya. Apa? Cabang olahraga baru namanya Sambo. Bukan Ferdi Sambo tapi. Nggak pernah dengar Sambo. Iya, itu baru dari Rusia. Oh, Olahraga itu gimana? Bedanya apa? Sama sih kayak judo, cuman kalau Sambo itu lebih apa namanya? Lebih bebas. Jadi kalau misalkan cekikan, patahannya tuh lebih bebas kayak gitu. Pokoknya lebih, menurut aku ya, Sambo tuh kayak lebih bahaya gitu buat aku. Kalau judo tuh masih bisa santai kan mainnya, kalau Sambo tuh udah nggak bisa santai gitu main. Iya berenang guys, juara 2. Aku menjauh lah, agak takut diituin. Tapi nggak mungkin. Kan berarti semua kejuaraan ini 3 ya? Iya. Semua di klub yang itu nggak? Atau Iya. pindah klub? Di klub yang Sama? ini, iya. Itu udah lama banget di situ ya? Soalnya kebetulan pelatih aku di klub ini tuh dikasih kepercayaan kayak boleh kamu megang cabur Sambo sama cabur kuras, terus cabur judonya juga. Oh, jadi boleh dikasih ke banyak. Makanya di klub aku tuh sekarang dibagi-bagi atletnya tuh kan banyak ya. Nah, aku kebagiannya di Sambo, terus nanti ada teman aku dari judo, terus teman satu aku lagi dari kuras, dibagi-bagi. Tapi sama kakak satu klub gak? Satu klub. Sama kakak juga? Iya. Kakak juga ikut juara kemarin?
Yang internasional itu enggak, soalnya dia cedera. Terus berduka. Gak apa ya, nanti namanya atlet ya, tapi gak mungkin kita doain bercedera ya, cuman namanya atlet pasti ada aja, iya, pasti resikonya. ada aja, resikonya benar. Apa ya, gimana nih pertama kali pindah dari pencaksilat ke judo? Kaget. Soalnya beda banget. Beda. Kalau misalkan silat tuh masih ada tonjok, pukul gitu kan, pukul, tendangan. Kalau di judo tuh bener murni bantingan. Aku pernah loh, waktu pertama kali belajar itu, si kaki aku tuh bener-bener sampai lebam gede gitu. Karena di banting terus. Sama orang? Iya. Wow, serem itu ya? Sih kagetnya. Berbahaya ya. Kagetnya. Terus pernah sampai waktu itu, si panggul aku tuh sampai ngegeser gini lah. Gara keseringan dibanting. Itu resikonya. Resiko bener. Tapi selain kita ngomongin resiko nih, berarti kita ke pengalaman berkesan deh. Pengalaman berkesan aku. Selama kejuaraan kah atau selama judo juga bebas, mana aja. Yang paling diingat banget. Yang paling diingat tuh waktu tanding kemarin banget baru sebelum kejuaraan internasional ini. Kan aku tanding tuh di cabornya kakak aku. Kakak aku kan beda cabor sama aku. Ikut nyoba ke situ. Terus pas tanding pernah nih kan bahu mah gini ya. Waktu lagi tanding aku mau ngambil teknik, si bahu yang aku ini ke belakang gini, terus masuk lagi. Nah itu yang bikin aku inget terus sampai sekarang. Terus si ngilunya tuh kerasa sampai sekarang. Sini aku agak takut ya. Untung si refleks tulangnya teh bagus. Jadi udah ke belakang gini teh baru gini lagi. Tapi akhirnya dilariin ke rumah sakit atau gimana? Karena aku cedera kayak gitu di semifinal, dikasih semprotan apa gitu buat lanjut dulu ke final. Setelah beres pertandingan baru dibawa. Tapi nggak trauma ikut kejuaraan internasional? Tidak guys. Nggak, soalnya selalu disupport. Disupport sama papa mama atau sama kakak? Semuanya. Oh, semuanya. Memang harus butuh lingkungan yang suportif ya, Iya. berarti ya. Seperti pacar Anda yang di depan belakang kamera? Iya. Ada pacarnya guys di belakang kamera. Jadi emang butuh lingkungan suportif, itu pengalaman paling berkesan lah ya? Iya. Suka dukanya deh? Suka dulu deh. Suka. Kalau suka tuh kalau udah menang, menurut udah aku menang. ya itu. Jadi kayak hype, Iya, banget gak? Atau iya jadi kalau misalkan kita menang tuh orang-orang tuh jadi kenal kita kan. Jadi oh ini yang waktu kemarin juara ini nih, juara ini. Itu sih yang aku senang. Terus salah satunya jadi apa ya? Dulu aku tuh kan sama teman-teman jarang gak pernah dilihat, gak pernah diajak main. Nah semenjak gara-gara ikutan itu teman-teman aku tuh mulai ngelirik. Jadi diajak dirangkul gitu. Dulu tuh aku ini pendiem banget. Tapi kalau misalnya nggak menang bukan berarti nggak seneng kan? Enggak juga. Soalnya pengalaman gak sih lumayan. Iya benar, pengalaman benar. Kalau dukanya jadi selain yang tadi ganti tulang gimana? Jadi atlet itu menurut aku, pengalaman aku tuh membosankan kalau udah latihannya. Apalagi kalau misalkan ada event yang penting, kayak contohnya aja ya kemarin yang pas Porprov itu tuh 1 tahun full kita tuh harus udah siapin fisik, mental buat pertandingan itu. Setahun? Iya, dalam 1 tahun full itu. Berarti harus jaga badan, harus jaga makan. Iya. Yang paling capek tuh kalau udah harus nurunin berat badan. Nah itu bener-bener nyiksa banget buat aku. Emang harus turun? Emang minimal berat badannya berapa? Ada per kelasnya. Ada per kelasnya? Iya. Misalkan kemarin tuh aku tanding di kelas min 50 kalau di sambo. Kalau di judo aku min 52. Jadi berat badan kita tuh harus di bawah itu. Harus di bawah itu? Iya. Oh bukan 52 ke atas? Enggak. Wow. Soalnya minus kan. Susah juga. Iya. Itu yang dukanya. Capek. Memang paling berat tuh nurunin, enggak sih. Tapi berat juga sih naikin berat badan. Cuma berat juga nurunin berat badan. Aku sih mending naikin berat badan ya. Daripada harus nurunin capek. Benar-benar, jadi harus diet terus kan, harus nahan makan. Waktu itu pernah diet ekstrim buat kejuaraan provinsi sambo. Aku tuh dikabarin buat main itu tuh gak tahu 2 minggu sebelumnya, aku lupa. Itu kondisinya aku berat badan lagi di 54.
Sedangkan aku harus main di min 50. Berarti aku harus nurunin ke 49 dalam waktu 2 minggu itu. Benar-benar diet ekstrim banget. Wow, beneran 5 kilo 2 minggu. Iya. Kita nanti kasih tips and trick ya setelah ini buat teman-teman yang pengen menurun berat badan. Tapi ekstrim nggak apa lah. Kalau misalnya emang pengen nurun berat badan nggak apa-apa, nanti tanya aja setelah ini ya. Nah, kita Boleh. buat kontaknya di bawah ini. Jangan. Tapi aku belum sejago itu. Setidaknya nurun 5 kilo 2 minggu. Kan ada aja itu yang Alhamdulillah. pengen turun berat badan kan. Tapi ini aku diet yang aku jalan itu nggak sehat, nggak baik buat kesehatan. Jangan deh. Iya, jangan. Jangan. Lebih baik yang diet apa sih sewajarnya aja. Tapi nggak sampai masuk rumah sakit kan? Enggak, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Jangan Bagus. pernah lah. Cedera juga nggak masuk rumah sakit? Kalau cedera tuh beda ya. Kalau misalkan kita cedera tuh paling dibawa ke tempat masas kayak gitu buat benerin ininya tulang-tulangnya aja. Berarti nggak masuk rumah sakit kalau cedera? Enggak pernah. Baru tahu aku. Soalnya kalau misalkan ke rumah sakit, masa dokter nanti ngurutin kita? Bener sih. Jadi Nggak kepikiran ya aku ya. Jadi dibawa ke tempat urut. Oh benar. Logis teman-teman. Kan udah kejuaraan udah ada empat piagam ya guys, dan sekarang lagi bagi waktu buat komunikasi. Iya. Karena lagi kuliah juga, jadi memang multitasking lah ya sekalian. Iya. Motivasi buat teman-teman satu angkatan atau orang-orang luar sana yang mungkin nonton video ini buat multitasking atau ngejalanin hobi sambil kuliah. Bingung ya. Gimana ya, kalau misalkan udah hobi tuh pasti ada aja caranya buat ngebagi waktu. Kan aku sekarang kuliah nih, tapi mau ngelepasin judo sekarang tuh nggak bisa karena udah hobi. Jadi pasti ada cara aja buat tetap ikut di situ, tapi ini juga tetap kita jalani. Benar. Berarti motivasinya nggak ada. Gimana ya? Buat motivasi biar tetap konsisten deh. Gimana ya, kalau dari aku konsisten kalau aku tuh harus ngenalin dulu loh, kayak oh ternyata ini yang aku suka, ini bakat aku, disalurinnya ke sini. Nah itu tuh baru aku bisa konsisten gitu. Jadi kalau yang aku alami ya, jadi harus mengenali dulu diri sendiri, kayak aku tuh sukanya apa, bakatnya apa, terus cari tempat buat kita menyalurkan itu. Jadi baru kita bisa konsisten di situ. Kalau aku ya. Ini kan udah 3 cabur lah ya tadi aku dengar ya. Iya. Ada keinginan buat nyobain cabur lain nggak? Kayak dia menarik nih cabur ini. Kalau ada kesempatan mau nyobain deh. Kalau misalkan buat olahraga lagi nggak ada ya kayaknya. Cukup sampai itu aja. Cukup ini aja udah ini aja capek. nih. Di sini udah enak menurut aku. Karena bener-bener di sananya tuh dirangkul bener-bener sama pelatih sama yang lain lagi. Kalau nyobain dunia komunikasi, yang paling pengen? Dulu aku pengennya public relationship, cuman karena aku masih gak percaya diri. Aku suka ngomong, tapi aku gak percaya diri. Depan kamera? Iya, depan kamera. Kamera. Gak percaya diri, jadi aku pindah ke manajemen. Terus aku tuh lebih suka kayak pengen tahu cara memanage sesuatu gitu. Oke. Sekalian sambil belajar manage waktu yang sekarang ya berarti ya? Iya. Benar, harus bagi-bagi waktu yang pesan, itu motivasi udah ya? Udah. Pesan buat kampus, siapa tahu pengen ada, kan sekarang ada komunitas olahraga nih. Iya. Siapa tahu pengen, kampus bikin dong komunitas bela diri. Iya, bikin juga. Bikin ini nggak sih komunitas judo di sini? Soalnya aku bingungnya mau ikutin UKM di sini apa, bingung. Jadi boleh gak diadain gitu? Nanti boleh ya, setelah syuting ini saran dan pesannya ya. Ya tolong buatin ya. Dibikin komunitas bela diri. Iya. Bela diri lah ya. Nanti kalau Iya. judo terlalu spesifik kali ya. Iya. Bela diri aja, entah bisa masuk pencaksilat, bisa masuk judo, Iya, bisa masuk yang macam-macam. tadi. Tapi sebenarnya di kampus kita ini, angkatanku ya, Ya. tapi kayaknya udah bukan mahasiswa kita lagi deh. Tapi agak lupa. Ada beberapa satu juga cabur, tapi dia gulat. Oh, Itu beda cabur atau gimana? Atau jalannya beda atau saya gimana? tahu gak sih? Sambo tuh campuran judo sama gulat. Wow. Sambo tuh, jadi kalau misalkan judo, kalau kita lagi berdiri, ya udah kalau mau ngebanting terus posisi berdiri. Kalau gulat tuh kan lagi berdiri bisa ngambil kaki. Nah di sambo juga gitu. Berarti agak kompleks ya olahraganya Iya, ya. lebih bebas gitu lah. Tapi kalau banyak sambo. nggak itunya orang-orang yang di sambo ini?
Banyak. atlet-atletnya? Iya, banyak. Baru dikit. Tapi kemarin aku pernah dapat lawan dari cabur gulat. Kita pernah ketemu gitu. Siapa tahu dia pernah ketemu sama yang aku maksud ini ya. Siapa tahu, cuman mungkin di luar syutingnya kita omongin ya. Iya. Oke, selain kita kan udah motivasi, pesan udah, ada kata terakhir gak buat kawan teman-teman 23? Nonton aku ya, kita semester 1 mungkin belum kenal gitu, atau gimana? Siapa ya? Kalau buat teman-teman aku yang nonton, boleh gak temenan gitu? Soalnya temen aku baru dikit. Masih semester 1. Iya, masih semester 1. Apa ya? Bingung juga kalau ditanya harus nyampein apa. Terus nyampein teman-teman 23. Ingat ya, 23. Ini teman kalian 23 yang lain berprestasi juga. Siapa tahu kan kalau juara-juara gitu pasti relasinya banyak ya. Iya. Pasti relasinya banyak. Siapa tahu kalian dengan berteman dengan dia kan dapat relasi juga. Bener kan? Siapa tahu kecipratan. Kecipratan, bener. Siapa tahu kecipratan. Relasinya aja dulu, kalau cuannya biar punya dia aja. Iya. Oke, berarti itu pesannya buat 23 ya. Tolong berteman dengan dia. Iya, tolong. Nanti kita akan teman-teman yang lain, karena kayaknya hari ini ada kelas 23 deh yang pagi. Nanti setelah syuting ini kita akan kenalan sama mereka mungkin. Siapa tahu bisa ada kesempatan buat kenalan, atau mungkin ada 22 atau kating-kating yang lain. Iya. Oke, demikian acara hari ini. Ada aku dan Salsa. Kami pamit undur diri. Dadah.